Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Budwi Handayani. Sekarang kita sudah masuk di pembelajaran online pekan ketiga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari kalian dapat paham dengan baik. Kita akan masuk materi kita di pekan ketiga ini, yaitu tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ya, ini adalah sifat koligatif larutan yang kedua dan yang ketiga. Ini materi kimia kelas 12 di semester ganjil. Oke, kita langsung masuk saja ke titik didih. Sebelum kita bahas tentang titik didih, kita harus tahu dulu apa sih itu mendidih. Kalian juga sudah pernah melakukan proses pendidihan. Contoh, kalian pasti sudah pernah memanaskan air. Ya. Apa yang terjadi ketika mendidih? Ketika mendidih, kalian sudah tahu pasti akan timbul gelembung-gelembung atau timbul uap air. Nah, jadi proses mendidih ini nanti dia di sini adalah keadaan ketika uap yang terbentuk dapat naik dan pecah di permukaan. Nah, sedangkan titik didih itu adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Nah, titik didih ini diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan, nanti disebutnya sebagai titik didih normal. Titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mmHg atau pada keadaan 1 atm, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Sekarang kita bahas untuk bandingkan antara air dengan air plus gula. Ketika air dan juga air yang sudah ditambahkan gula kita panaskan nih, nanti kira-kira manakah yang akan lebih dulu mendidih? Apakah air atau air plus gula? Yuk, apa jawabannya? Ternyata yang lebih dulu mendidih itu adalah air, yang disebut sebagai pelarut. Kenapa air? Karena dia di sini air, dia mendidih pada saat suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, manakah yang memiliki titik didih lebih tinggi? Yang memiliki titik didih lebih tinggi adalah air plus gula atau yang kita sebut sebagai larutan. Nah, air plus gula ini dia akan mendidih di atas suhu 100 derajat Celcius. Makanya titik didih suatu larutan ini biasanya lebih tinggi dari titik didih pelarut murni. Kenapa? Karena adanya partikel zat terlarut. Ya, karena di dalam larutan ini pasti ada zat terlarut. Nah, zat larut inilah yang akan menghalangi partikel-partikel pelarut dalam proses berubah dari fase cair ke gas. Ya, jadi dia terhalang, makanya dia titik didihnya si larutan dia lebih tinggi. Karena titik didih larutan lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarut, nanti kita akan bahas tentang selisih antara titik didih larutan dengan titik didih larutan. Selisih antara TBL dengan TBP ini nanti disebut sebagai kenaikan titik didih atau disimbolkan dengan delta TB. Kita tadi punya titik didih larutan disimbolkan dengan TBL. Ya, B di sini artinya adalah boiling, artinya mendidih, ya L-nya adalah di sini larutan. Kita simbolkan di sini sebagai larut. Oke, kenaikan titik didih tadi adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Jadi bisa kita simpulkan delta TB-nya adalah TBL dikurangi TBP. Kenapa TBL Bu dikurang TBP? Karena TBL-nya dia lebih besar. Jadi TB yang besar dikurangi dengan yang kecil. TBL-nya dia di atas 100 kalau kita pakai pelarutnya air. Kalau TBP-nya di sini air, berarti dia nilainya adalah 100. Oke, dari persamaan rumus ini ketika kita mau mencari TBL, rumus ini berubah menjadi delta TB ditambah dengan TBP. Ini adalah rumus untuk mencari titik didih larutan. Oke, paham ya? Kita lanjut di kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, menurut hukum Raoult, delta TB ini apa? Delta TB adalah besarnya kenaikan titik didih sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan yang disimbolkan dengan M kecil dengan kenaikan titik didih molar atau disimbolkan dengan KB. Jadi kita punya rumusnya untuk kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan M dikalikan dengan KB.
Nah, ketika M-nya kita jabarkan, jadilah delta TB sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikalikan dengan KB. Jadi M-nya kita ubah atau kita jabarkan jadi seperti ini. Oke, ini adalah keterangannya. Bisa kalian lihat sendiri delta TB itu apa, M apa, KB sampai dengan MR. Kita lanjut ya. Kita lanjut di contoh soal. Contoh soalnya, hitunglah titik didih larutan yang mengandung 45 gram glukosa, MR-nya adalah 180 dalam 500 gram air. Diketahui KB airnya adalah 0,52 derajat Celcius molal pangkat min 1. Nah, dari soal ini kita jabarkan dalam bentuk diketahui. Diketahuinya GT 45 gram, MR 180 dari soal ini. GP-nya adalah 500 gram. GP pelarutnya berupa air di sini. KB air sudah ada di sini, dan di sini kita ketahui TBP, titik didih pelarut. Walaupun di soal kita tidak dituliskan, tapi kita sudah tahu nih, karena air yang dipakai, si pelarut yang dipakai adalah air, berarti titik didih pelarutnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah titik didih larutan. Berarti titik didih kan simbolnya TB. L-nya adalah larutan nih, jadi yang dicari adalah TBL. Oke, kita masukkan rumusnya delta TB. Jadi untuk mencari TBL itu kita harus cari dulu delta TB-nya. Langkah pertamanya, delta TB rumusnya tadi adalah GT per MR kali 1000 per GP dikalikan dengan KB. Kita masukin semua angkanya, kita hitung 45 per 180 hasilnya 0,25, 1000 dibagi 500 hasilnya 2, dan juga dikalikan dengan 0,52. Ternyata diperoleh hasil 0,26 derajat Celcius. Nah, dari sini kita baru bisa mencari TBL. Tadi kita sudah dapat rumus TBL, yaitu sama dengan delta TB ditambah dengan TB. Delta TB sudah dapat nih 0,26, TBP-nya berapa? Tadi sudah kita tahu di sini 100 derajat Celcius. Jadi tinggal kita masukkan, hasilnya adalah 100,26 derajat Celcius. Oke, paham ya? Kalau misalnya nanti di sini tanyanya adalah hitunglah penurunan titik didih, berarti kalian cukup sampai sini, delta TB. Karena penurunan titik didih, kenaikan titik didih itu simbolnya adalah delta TB. Ya, tapi kalau ditanya adalah titik didih larutan, berarti kita cari di sini adalah TBL. Oke, kita lanjut di titik beku. Titik beku atau dia ada proses membeku, kalian sudah tahu ya, ini adalah proses membeku. Membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kemudian titik beku itu adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Ya, ini dia pengertiannya. Jadi di sini ada suhu untuk titik beku itu adalah sebuah kondisi di mana suatu suhu yang terbentuk ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, sehingga mengakibatkan adanya perubahan bentuk zat yang awalnya cair dia menjadi padat. Nah, proses pembekuan ini dapat terjadi karena adanya penurunan suhu yang membuat jarak antar partikel semakin dekat dan terjadi gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat sehingga membuat molekul berdekatan. Oke, sekarang kita bandingkan lagi antara air dengan air dan gula yang akan kita proses bekukan. Keduanya akan kita bekukan nih. Nah, ketika kedua zat ini, kedua campuran yang kita bekukan, ternyata mana nih yang membeku lebih dulu? Oke, ternyata yang akan membeku lebih dulu itu adalah air atau pelarutnya, yaitu mempunyai titik beku 0 derajat Celcius. Oke, kalau ditanya manakah yang memiliki titik beku lebih rendah? Yang memiliki titik beku lebih rendah itu adalah air dengan gula atau larutan, yang kita sebut dengan larutan ya. Nah, air dan gula ini dia memiliki titik beku kurang dari 0 derajat Celcius. Jadi ketika sebuah pelarut, ini di sini contohnya adalah air, kita campur dengan zat larut, kemudian menjadi sebuah larutan ya. Jadi kalau ada pelarut dengan zat larut itu disebut sebagai larutan. Ini akan membuat titik beku zat pelarut mengalami penurunan. Ya. Kenapa menurun? Karena titik beku sebuah larutan dia lebih rendah dari titik beku zat pelarut murni. Nah, hal ini dapat terjadi karena zat pelarut harus mencapai titik beku terlebih dahulu, kemudian barulah zat pelarut yang mencapai titik beku.
gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya adalah air dengan gula. Ketika yang dibukukan hanya air saja, titik bekunya adalah 0 derajat. 0 derajat Celcius. Namun jika air tersebut ditambahkan dengan gula, maka titik beku yang dicapai pun akan berubah, tidak lagi pada 0 derajat Celcius, tapi dia lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Kenapa lebih rendah? Karena adanya campuran dengan zat larut yang membentuk sebuah larutan, itulah yang menyebabkan terjadinya titik beku. Oke, jadi dengan adanya zat larut ini, dia menyebabkan titik beku suatu larutan lebih rendah dari pelarutnya. Oke, ini dia titik beku larutan, kita simbolkan dengan TFL. F berasal dari kata freeze. Kemudian titik beku pelarut kita simbolkan dengan TFP. TFL dengan TFP, dia lebih besar TFP. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan ini nanti yang kita kenal dengan istilah penurunan titik beku atau delta TF. Ya, delta TF di sini karena tadi yang lebih besar adalah si pelarut, maka pelarut dikurangi dengan titik bekunya si larutan. Nah, mencari titik beku larutan nanti kita tinggal ubah TFL pindah ke kiri. Jadilah dia menjadi TFP dikurangi dengan delta TF. Inilah rumus untuk mencari titik beku larutan. Selanjutnya adalah penurunan titik beku atau yang disimbolkan dengan delta TF. Menurut hukum Raoult, penurunan titik beku larutan, penurunan titik beku atau yang disimbolkan dengan delta TF itu adalah besarnya penurunan titik beku sebanding dengan hasil kali dari molalitas larutan atau M dengan penurunan titik beku molar atau yang disimbolkan dengan KF. Jadi ini dia rumusnya, delta TF sama dengan M kali KF. Nah, M-nya kita jabarkan lagi seperti tadi. Jadi kalau di sini delta TF, sini pakai KF. Kalau tadi adalah delta TB, di sini dipakainya adalah KB. Oke, ini adalah keterangan dari rumusnya. Kita lanjut di contoh soal. Contoh soalnya ini sebanyak 6 gram urea MR-nya 60 dilarutkan dalam 250 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF-nya adalah 1,86 derajat Celcius molar pangkat min 1, hitunglah titik beku larutan tersebut. Ini dia diketahuinya. Ya, ada GT, ada GP, ada KF, kemudian TFP. Titik beku pelarut. Karena di sini pelarut yang dipakai adalah air, berarti titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Yang ditanya adalah titik beku larutan yang disimbolkan dengan TFL. Oke, kita jawab di sini delta TF sama dengan GT per MR kali 1000 per GP kali KF. Kita langsung masukkan semua angka yang sudah ada. Nah, ini dia hasil perhitungannya. Di sini 0,1 dikali 4 kali 1,86 hasilnya adalah 0,744. Kemudian baru kita bisa mencari TFL. Tadi kita tahu TFL adalah rumusnya TFP dikurangi dengan delta TF. TFP-nya adalah tadi kita peroleh 0,744 dikurangi dengan 0 derajat. Kebalik di sini TFP-nya adalah 0 derajat ya pelarutnya. Kemudian delta TF-nya adalah 0,744. Diperolehlah hasilnya adalah minus 0,744. Jadi titik beku larutan nilainya minus atau dia di bawah 0 derajat Celcius, yang artinya nilainya dia lebih kecil dibandingkan dengan titik beku pelarutnya. Oke, sampai sini semoga kalian cukup paham. Silakan pelajari lagi materi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.